Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan aplikasi penghasil uang terbaru, yaitu Pitu. Banyak pro dan kontra serta isu-isu yang berkeliaran di dunia maya. Isu-isu tersebut seringkali membuat khawatir member yang sudah terlanjur join, apalagi sudah sekelas leader. Tidak heran memang terlebih banyak sekali aplikasi scam yang berkedok klik iklan yang ujung-ujungnya tidak membayar membernya. Ada pula aplikasi berkedok investasi yang membawa lari uang para membernya. Cara paling ampuh untuk meyakinkan diri agar tidak khawatir adalah mempelajari bagaimana cara kerja aplikasi yang kita mainkan, sehingga kita bisa tahu sikap apa yang akan diambil dan tidak mudah terlena oleh isu-isu yang tersebar. Satu-satunya yang bisa kita percayai adalah keyakinan pada diri kita sendiri. Terus apakah itu Pitu? Menurut PC Pitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang big data dengan konsep sosial digital advertising melalui skema profit sharing. Apakah Pitu money game? Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin sehingga bisa mencukup semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya, dan perusahaan sewaktu-waktu bisa menutup aplikasi dan membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya. Apakah Pitu seperti itu? Jelas tidak sama sekali. Pihak Pitu telah memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa Pitu bukanlah bisnis money game. Bukti yang menguatkan statement tersebut yaitu larangan Pitu untuk mencetak pipi sendiri. Dengan begitu hanya memberlah satu-satunya yang bisa mencetak pipi melalui paket yang tersedia. Kemudian Pitu juga tidak bisa mengambil Rp1 pun uang dari member, sehingga tidak mungkin ada cerita akhir bahwa pihak Pitu membawa lari uang member. Terus apakah Pitu termasuk skema Ponzi? Nah, tentu tidak. Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang merugikan. Hal yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan, karena prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru, sehingga ketika tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka tidak ada lagi uang yang masuk ke pemilik bisnis. Akibatnya member lama tidak akan lagi menerima bayaran atas investasi yang ia lakukan, dan pemilik bisnis pun lari membawa semua uang yang tersisa. Dengan demikian konsep Pitu sangat jauh berbeda jika disamakan dengan skema Ponzi. Salah satu hal yang telak adalah Pitu adalah aplikasi yang gratis, dan bahkan perusahaan memberikan misi gratis untuk setiap member baru. Ini jauh berbeda dengan skema Ponzi. Tidak ada ceritanya skema Ponzi memberikan misi gratis. 180 derajat perbedaannya. Apakah Pitu termasuk MLM? Saya jawab tidak.
MLM multi leveling marketing adalah sistem yang dibuat sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Upline berhak menerima komisi dari level 1 di bawahnya hingga level downline paling bawah. P2P juga menerapkan sistem referral. Yang membedakan adalah upline hanya mendapatkan bonus 5%. Pendapatan yang member yang berada satu level di bawahnya atau sering disebut direct referral. Untuk member level 2 hingga bawah yang didapatkan hanya berupa tim expose. Dengan sistem seperti ini, downline bahkan bisa mengungguli upline-nya sendiri dan kerja keras setiap orang hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk upline di atasnya. Jadi P2P itu adalah SLM, Single Multi Marketing, bukan multi level marketing atau MLM. P2P erat kaitannya dengan uang. Kenapa tidak ada izin OJK? Oke, kita ibaratkan dengan Gojek. Yang pertama kali terlintas di pikiran ketika mendengar kata Gojek adalah ojek online dengan kendaraan bermotornya. Pertanyaan yang sama yaitu kenapa Gojek tidak memiliki izin jasa operasional Dinas Perhubungan? Karena Gojek hanyalah penyedia layanan. Untuk masalah perizinan, ya yang punya motor dong yang mengurus. Kenapa harus Gojek yang mengurusi izin kendaraan Anda? Kecuali jika motor yang digunakan adalah milik Gojek. Sama seperti ini, kenapa P2P tidak membutuhkan izin OJK? Karena P2P tidak mengurusi uang Anda. Semua transaksi adalah peer to peer. Artinya penukaran PP ke uang adalah melalui exchange, dijual dan dibeli oleh member melalui rekening masing-masing. Jadi yang mengurusi perizinan uang siapa? Ya bank masing-masing yang Anda gunakan untuk transaksi. P2P hanya memfasilitasi saja. Apakah P2P bisa memanipulasi PP? Tentu tidak bisa. P2P dilarang keras memproduksi PP dan dilarang mengambil keuntungan dari member. Jika salah satu dilanggar, maka P2P melanggar perizinan yang telah dibuat dan jelas akan dipidana. Apakah harga satu PP selalu $1? Jelas tidak. Harga PP tergantung kelangkaan supply yang ada di pasar. Contohnya seperti ini. Jika P2P telah memasuki fase 2 dan menjual banyak barang, lalu banyak orang ingin membeli barang tersebut sehingga banyak orang membutuhkan PP yang diproduksi member. Semakin banyak yang membutuhkan, maka persediaan PP semakin sedikit dan semakin langka. Disinilah harga PP akan naik, mungkin hingga $2-5, tergantung demam yang ada saat ini. Sekian dari saya penjelasan terkait P2P, aplikasi penghasil uang. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.